Makanya kami kadang mengedukasi masyarakat ketika Anda mau menggunakan fintech, baik dia yang legal maupun yang ilegal, ada dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjaman online kadang membuat orang semakin tidak tenang. Banyaknya pinjaman online sekarang ini yang sebenarnya harus diwaspadai, tetapi banyak juga yang harus terjerat dengan pinjaman online tersebut. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ahmad Husain, Kabag Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, Pasar Modal dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan. Betul. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sudah bersedia datang ke sini walaupun di tengah-tengah padatnya agenda ya. Iya, kita cari-cari waktu dan akhirnya bisa ketemu malam ini. Alhamdulillah. Iya, jadi untuk pinjaman online ini Pak, saya bahkan beberapa kali ya menerima SMS atau WhatsApp dari mungkin peminjam itu ya, yang peminjam itu dan menebar ancaman kepada orang yang meminjam. Ini yang sangat meresahkan dan mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa pinjaman online, apakah ada yang ilegal atau ada juga yang legal? Ya, baik. Saya panggil Bu Femi, Kak Femi. Panggil apa saja boleh. Saya panggil Bu Femi ya. Baik ini. Terima kasih Bu Femi. Ini juga saya terima kasih sudah diundang di acara podcastnya Bu Femi ya. Iya. Kalau terkait dengan pinjaman online ini perlu kita cermati dulu. Kita cermati pinjaman online ini kita kategorikan pada dua kelompok. Ada pinjaman online yang legal, yang memang diatur dan diregulasi oleh salah satu otoritas, adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sementara di sisi lain ada pinjaman online yang ilegal. Ya. Nah, karena ini kesempatan yang kita bicara pinjaman online yang ilegal, tentunya tidak akan kita bicarakan atau nanti kita akan sampaikan juga apa sih yang legal, bedanya di mana dengan yang ilegal. Ini penting buat para pendengar semua, masyarakat yang ada di Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo. Kita mengetahui mana yang legal dan mana yang ilegal karena dampaknya begitu besar. Pinjaman online yang legal itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 77 2016. Nama kerennya itu, nama sesuai dengan peraturannya itu adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman online yang legal. Saat ini yang sudah terdaftar, sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan itu ada 45 fintech yang memang peer-to-peer lending. Kegiatan usahanya adalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Jadi financial teknologi dengan kegiatan usaha peer-to-peer lending gitu. Atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Ada 45 yang sudah berizin. Selain itu ada yang 103 yang masih dalam posisi terdaftar. Memang sejak 2020 kami sudah moratorium, tidak lagi menerima fintech yang baru mengajukan pendaftaran karena memang sekarang kita minta semua fintech itu untuk mengurus perizinannya, termasuk yang sudah terdaftar ini, karena terdaftar ini kan masih terkendala dengan modal yang disetor. Kalau yang sudah berizin tentunya setelah modalnya cukup 2,5 miliar, itu kemudian kita berikan surat izin untuk bisa kemudian menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan pinjam meminjam uang fintech peer-to-peer lending. Nah, kalau yang baru terdaftar, ini memang mereka masih belum mencukupi modalnya sehingga masih berusaha, diberikan waktu sampai dengan waktu yang ditentukan, 2 tahun paling lama. Kalau mereka tidak bisa memenuhi modal yang kita atur dalam ketentuan kita, maka mereka harus bubar, istilahnya mengembalikan tanda terdaftarnya dan menyelesaikan semua kewajibannya sebagaimana yang sudah ada dalam aturan POJK 77 tadi. Nah, kalau kita pinjam di yang legal, kemungkinan karena diatur dan diregulasi oleh OJK, maka minim seperti yang Ibu Femi sampaikan tadi, ada misalnya menebar ancaman, menagih kewajiban dengan kata-kata yang tidak baik, mengancam, terkesan menggunakan kata-kata yang kebun binatang gitu apalagi sampai membuat hati kurang nyaman, bahkan kemudian KTP-nya disebar gitu. Paling ini lagi bahkan bisa disebar foto-foto kita tuh bisa dia ambil di dalam smartphone kita, HP.
Kenapa demikian? Karena orang berpikir, kok dia bisa tahu ya kontak-kontak kita itu ya. Ini yang saya bilang, kalau dia ilegal, tentunya tidak diatur, diawasi oleh regulator yang manapun itu. Karena tidak diatur dan tidak diawasi, dia bebas suka-suka bisa dia. seenaknya. Jadi sementara yang diatur dan diregulasi ada ketentuan. Misalnya kalau dia mau pinjam di yang fintech legal, ketika dia mau menginstal aplikasi, ada aturan yang mengatakan aplikasi ini tidak boleh mengakses kontak, tidak boleh mengakses foto, tidak boleh mengakses yang lain-lain selain kamera dan lokasi. Cuma dua itu yang bisa diakses. Jadi kontak yang ada di smartphone tidak bisa diakses. Tidak bisa. Ini kalau yang legal. Sehingga suatu waktu kalau bermasalah dia tidak bisa menemukan kontak-kontak tadi. Nah, bagi yang ilegal karena tidak diatur aja, dia tidak peduli dengan aturan itu. Sehingga dia hanya menawarkan kepada masyarakat, dan ketika masyarakat terpedaya mau mengambil pinjaman di tempatnya, ketika menginstal aplikasi ada permintaan, apakah boleh kami mengakses foto? Nah, ketika kita jawab tidak, maka kita tidak bisa menginstal aplikasi itu. Otomatis kita tidak bisa mendapatkan pinjaman. Tapi ketika kita apakah bisa mengakses kontak? Ya. Apakah bisa mengakses semuanya? Ya. Ketika semua kita berikan dia akses, aplikasi terinstal, di belakang aplikasi ini berjalan mungkin malware-nya dia yang kemudian dengan sendirinya mengcopy semua kontak tanpa kita sadari. Karena aplikasinya ilegal. Kalau dia legal ya kita buat aturan tadi. Kalau sampai ketemu itu perusahaan fintechnya yang legal ini akan kami cabut izinnya gitu. Nah, dari yang terdaftar tadi 103, kemudian yang ada izinnya itu 45. Berarti yang bisa beroperasi ini cuma yang 45 ini? 148 bisa melakukan kegiatan usaha. Cuma memang statusnya ada yang sudah berizin, tentunya sudah memenuhi ketentuan, ada yang 103 ini masih dalam tahap pemenuhan ketentuan untuk mempunyai tanda izin, bukan lagi tanda terdaftar. Tapi dia sudah bisa karena melakukan fintech ini kan sebagaimana arahan Pak Presiden adalah startup ya, bisnis perusahaan yang baru mau muncul. Jadi ada semacam regulasi sandbox yang kita buat agar kemudian startup ini bisa masuk berkegiatan usaha itu sambil kemudian melihat dia. Kalau dia usahanya kemudian bisa survive dalam 2 tahun, bahkan bisa mencukupi tadi modal ketentuan yang kita persyaratkan, dia lanjut mendapatkan. Kalau tidak, dia harus mengembalikan semuanya. Jadi tidak serta-merta tidak bisa dan sebagainya. Jadi ini kan dengan adanya pinjaman-pinjaman online yang ilegal itu OJK tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Ini juga memang satu hal yang memang harus kita cermati benar, Bu. Kalau dia legal, tentunya dalam pengawasan. Dalam pengawasan kita. Artinya ketika ada yang mengadu, melaporkan, kita tahu fintech legal itu yang mana yang membuat dispute kemudian merugikan masyarakat. Kita tahu di mana kantornya. Kita tahu siapa pengurusnya. Kita tahu aturan apa yang akan kita berlakukan dari sisi perlindungan konsumen. Tetapi kalau dilaporkan ke kami, kemudian kami cek fintechnya tidak terdaftar di kami tidak tahu di mana tempatnya, siapa pengurusnya yang akan kita mintakan klarifikasi. Karena dia tidak terdaftar dan bahkan mungkin tidak ada di Indonesia orangnya, kan bisa saja berada di luar negeri. Betul. Atau berada di Indonesia tapi servernya di luar negeri dan sebagainya. Jadi sulit untuk dilacak. Betul, sulit kemudian untuk kita tadi melacak, apalagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ya gitu. Jadi itu hal-hal yang memang dicermati benar kalau fintech legal dan ilegal, karena dampaknya begitu besar kepada kita. Iya, yang ilegal ini kan iming-imingnya luar biasa kan, hanya dalam jangka berapa jam atau 5 menit itu langsung cair. Iya, saya pernah juga membaca itu bahwa ada korban yang hanya 5 menit langsung cair, langsung dicairkan. Kemudian ada yang misalnya pinjamannya hanya 6 juta, tapi yang harus dibayar itu sampai 20 juta karena dia harus membuat banyak aplikasi. Jadi aplikasi yang satu dibikin, kemudian ini belum terbayarkan, bikin lagi aplikasi yang satu untuk menutupi hutang yang sebelumnya. Dan selanjutnya seperti itu. Jadi dia jadi gali lubang tutup lubang. Betul. Karena gini, kalau ini yang kita bilang efeknya ke kita begitu besar ketika kita salah memilih gitu kan. Karena kita tahu juga sesuatu itu ada di pasar itu karena ada permintaan supply.
Sehingga kami ini coba mengajak kepada masyarakat kemudian agar menghindari yang ilegal ini. Nah, bagaimana mereka bisa membedakan mana yang legal dan ilegal? Betul, itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Bu Femi. Jadi kalau terkait dengan fintech yang legal, kami secara rutin itu melakukan publish release melalui website sikapiuangmu.ojk.go.id. Di sana itu setiap bulan tuh kami rilis. Misalnya yang terakhir ini di bulan Maret, kami membuat rilis 184 fintech ilegal. Artinya yang memang kami temukan berdasarkan kerjasama kami dengan Kominfo, karena kami melalui dengan Kominfo itu ada yang kerjasama namanya misalnya Cyber Patrol. Jadi secara rutin Kominfo menggunakan data OJK kami yang merilis misalnya ini loh 148 perusahaan fintech yang legal yang terdaftar OJK. Otomatis di luar itu kan ilegal. Tugas dari Kominfo kemudian menyisir semua website, semua aplikasi, media sosial yang di luar dari 148 ini yang kemudian akan dia blokir, dia tutup. Sehingga kita membuat rilis setiap bulan itu kita rilis, misalnya bulan terakhir ini ada 184 yang kita temukan ilegal gitu di luar itu yang telah disisir gitu websitenya. Nah semuanya ini sudah kalau kita hitung sampai dengan 2021 totalnya sudah 3.000-an yang kita blokir. Jadi yang ditemukan ilegal itu akan diblokir? Akan diblokir oleh tentunya yang berwenang Kominfo ya. Berarti Kominfo yang melakukan sweeping terhadap fintech-fintech yang ilegal itu. Dia kenapa Kominfo? Karena kan fintech ini kan yang ilegal menggunakan sarana dan prasarana internet. Iya. Otomatis untuk memban alamat situs website kan wewenangnya Kominfo gitu. Tapi kami sebenarnya sesuai dengan tugas kami di Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK, kami hanya mengumumkan ini loh fintech yang legal. Artinya di luar ini pasti ilegal. Nah tugas kemudian dari Kominfo kemudian memblokir semua itu. Mereka berdasarkan apa yang kita buat rilisnya. 148 ada nggak dalam daftar 148 ini? Tidak ada blokir. Ada nggak? Tidak ada blokir. Ada nggak aplikasi ini? Tidak ada blokir. Gitu. Jadi apa yang sudah terdaftar itu yang diumumkan. Selain dari itu ada akan juga diblokir. yang kemudian berdasarkan temuan kami umumkan juga. Jadi setelah ditemukan Kominfo memblokir, Kominfo menginfokan ini sudah kami blokir. Di luar itu kami temukan misalnya ada 184. Walaupun di luaran sana banyak. Kan temuan kami ini juga berdasarkan pengaduan konsumen bisa. Informasi by telepon juga bisa juga kami temukan langsung di lapangan. Tapi katanya yang pinjaman yang terdaftar di OJK pun sama penagih memang dia tidak segarang yang ilegal sih, tetapi ya beda-beda tipis katanya untuk mungkin bunganya atau. Jadi, kalau ketentuan terkait dengan misalnya penagihan bunga dan sebagainya kami buat aturan. Artinya berdasarkan POJK 77 maka fintech kemudian menagihkan kewajiban kepada borrower, dalam hal ini kan peminjam. Itu tentunya dengan etika, sopan santun. Kalau tidak kan dia tentunya kami tegur. Iya, katanya kalau dari yang terdaftar itu mereka lebih sopan dalam menagih. Kemudian masih ada memberikan batas waktu. Kan ada regulasi panduan, Bu. Ada regulasi panduan yang kami buat. Begitu juga dengan bunga. Bunga kalau dari sisi karena ini fintechnya ini adalah membuat platform. Platform ini kan mempertemukan antara yang punya duit dengan yang butuh duit. Memang ini berbeda dengan lembaga formal yang lainnya seperti perbankan. Kalau perbankan kan menghimpun dana masyarakat, dia kelola, kemudian diberikan kredit. Nah, dia menjadi lembaga intermediasi. Sementara fintech ini itu adalah perusahaan yang membuat platform. Dan dia punya modal sendiri. Dia tidak punya modal. Artinya kegiatannya hanya membuat platform. Bertanggung jawab terhadap platform itu, kemudian di dalamnya dia mempertemukan antara yang punya modal dengan yang butuh modal. Bu Femi butuh modal, misalnya untuk usaha, ada usahanya misalnya, buat proposal singkat, daftar di fintech tadi, fintech yang kita buat, yang dibuat oleh startup tadi, perusahaan platform tadi, daftar di situ. Saya di sisi lain misalnya selaku pemodal, saya punya uang lebih nih daripada saya misalnya sudah investasi banyak, ada lebihnya nih. Saya masuk ke fintech tadi, fintech A misalnya. Tapi saya masuk bukan sebagai borrower.
Saya sebagai lender, pemberi pinjaman. Saya melihat di situ, setelah saya daftar, diafirmasi, diterima, saya kemudian diberi kiriman berkas, ada dokumen. Ini ada 100 lender, 100 borrower, calon peminjam nih. Saya sebagai yang butuh duit, dia nih kayak butuh 3 juta, 5 juta untuk usahanya. Cara mengembalikan sini, saya akan kasih duit saya ke dia. Nah, fintech ini, pengelola ini hanya mempertemukan melalui platform tadi. Yang bisa menyeleksi ini bisa dipinjamkan atau tidak? Yang menyeleksi ini tugas juga bagian dari fintech. Karena misalnya fintech membuat ranking, daftar. Iya. Dia meranking misalnya borrower ini, mana ranking 1 sampai ranking sekian. Tentunya dengan level-levelnya. Ada persyaratan juga untuk bisa meminjam itu. Menjadi borrower yang memang prioritas untuk diberikan pinjaman. Karena mungkin pertama sudah diverifikasi secara memang big data misalnya. Dia gampang dihubungi, betul orangnya benar-benar tidak menggunakan akun palsu, tempat tinggal benar, medsosnya juga dia tahu di mana gitu kan. Sehingga kemudian secara big data ini dia kemudian menjadi prioritas bintang 4 misalnya, atau bintang 5. Sehingga saya sebagai lender, saya berikan ke dia deh. Dan saya tahu juga proposalnya apa, usahanya. Bagaimana bisnisnya di kemudian hari gitu loh. Added value-nya kemudian dari usahanya yang bisa saya biayai dengan uang saya. Saya yang kemudian akan berkontrak dengan borrower tadi. Jadi perusahaan platform kemudian membuat kontrak dengan saya sebagai lender. Saya kemudian membuat kontrak dengan borrower. Kesepakatan bunganya berapa. Nah, karena ini dilepas di luar dari yang tadi, bisa saja bunganya memang kompetitif. Bisa saja dia bunga lebih mahal. Atau bisa saja dia lebih murah karena memang diberikan kepada UMKM. Jadi bukan untuk tujuan. Karena kalau fintech lending ini, peer-to-peer lending kan ada tujuannya konsumtif, ada yang tujuannya untuk produktif. Kalau untuk usaha ini relatif murah bunganya, itu berdasarkan testimoni dari pelaku usaha yang sudah melakukan menggunakan produk dan layanan dari fintech peer-to-peer lending itu. Itu prosesnya butuh berapa lama itu dari sampai ada persetujuan dari fintech ini kan kenapa dia kemudian muncul sebagai inovasi keuangan digital sebenarnya kan? Yang cikal bakal dari bank virtual, istilahnya bank yang tidak perlu ini. Tidak harus datang langsung selama ke ini bank. Kan kita melihat bahwa ketika kita mengakses pinjaman kredit melalui lembaga keuangan konvensional, atau yang memang selama ini juga kita lakukan sebagai lembaga keuangan formal kayak bank, kan begitu banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Belum lagi jaminan yang harus kita siapkan hanya untuk meminjam 5-10 juta. Nah, karena ini mereka akhirnya yang para UMKM ini, ditujukan UMKM ini tidak punya misalnya jaminannya sertifikat, saya punya tanah tapi belum ada sertifikatnya. Akhirnya tidak bisa mengakses pinjaman. Muncullah inovasi keuangan digital. Fintech ini sebenarnya memfasilitasi mereka. Jadi fintech ini lahir akibat dari tadi banyak masyarakat UMKM yang tidak kemudian bankable. Artinya tidak bisa memenuhi persyaratan perbankan, lembaga keuangan formal, sehingga mereka difasilitasi melalui fintech. Seharusnya seperti itu. Ditujukannya begitu, fintech itu lahir untuk mereka. Memangkas birokrasi, memberikan kemudahan, prosesnya pun dalam hitungan hari selesai. Kalau dengan bank kan bisa minggu, bisa bulan juga ya. Itu hitungan hari bisa selesai. Di luar itu ada yang hitungan jam, tapi ilegal. Inilah yang kemudian menjadi sweetener, semacam daya tarik bagi masyarakat, karena diproses hanya 1 jam, masyarakat tidak mau tahu lagi dia legal atau ilegal. Tapi masyarakat akan kemudian sadar ketika sudah terjadi resiko. Apa itu resiko? Ketika dia tidak bisa mengembalikan kewajiban yang sudah dia dapatkan gitu. Nah, ini makanya kita edukasi masyarakat agar bijak. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mereka sudah terjerat pinjaman? Ada beberapa hal yang sudah, makanya kita juga seperti yang mungkin Ibu familiar, kita menggunakan seragam medis kita, tulisan kontak center 157 nih. Ini kontaknya OJK. Jadi masyarakat ketika misalnya ingin meminjam itu, pinjamlah yang di tempat yang legal. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu fintech legal? Kalau tidak tahu misalnya kalau kantor OJK-nya jauh, hubungi kontak center 157. Nah, di situ kami kemudian akan menginformasikan, misalnya Pak Ahmad, atau menelpon itu, halo Pak, 157, itu selamat datang di 157 kontak center OJK, ada yang bisa kami bantu. Saya mau menanyakan fintech ini legal atau tidak. Di situ akan dia berikan informasi itu. Oh, ternyata fintech ini ilegal. Jadi Ibu disarankan tidak menggunakan itu. Begitu. Legal tinggalkan. Sehingga ketika ini masyarakat sudah cerdas menyikapi ini, tahu mana yang legal, mana ilegal,
otomatis tidak akan ada yang mengakses lagi yang ilegal. Otomatis pasarnya pun akan turun. Ini kan kalau di dunia bisnis ini, kalau kenapa ilegalnya masih ada terus ya? Karena banyak peminatnya juga. Betul, bukan. Begitu kira-kira lah istilahnya dalam konteks bisnisnya ya. Artinya ini pun akan meniada sampai kapanpun, ini tetap akan berlangsung kalau kita tidak kemudian mengedukasi masyarakat agar cerdas menyikapi ini gitu, memilih fintech mana yang ilegal, mana yang legal, sehingga nantinya ketika kita sudah tidak menggunakan ilegal, dengan sendirinya yang ilegal ini pun sudah tidak ada yang pernah pakai, dia juga rugi mungkin kan operasionalnya, dia sudah sewa host untuk hosting websitenya, membuat aplikasinya. Itu kan jor-joran kan, mereka hosting di website lewat media sosial dan sebagainya. Nah, bagi yang sudah terlanjur, silakan. Bagi yang sudah terlanjur nih, yang sudah terlanjur meminjam, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia harus harus buka aplikasi, kemudian buka lagi sampai beberapa aplikasi yang dibuka. Nah, itu yang kayak Bu Femi bilang. Saya juga menerima laporan, bukan cuma saya. Kebetulan saya bersama tim nih, ada Bu Moren juga yang memang menangani bagian pengaduan masyarakat. Kita ini pernah menerima pengaduan ini, tapi tidak perlu saya sebutkan, tapi kita sempat menerima itu sampai anak milenial mengakses fintech itu sampai 60 fintech. Itu tadi gali lubang tutup lubang. Nilai pinjamannya itu hampir dengan 200 juta ya. Kalau tidak salah 200 juta. Milenial, anak mahasiswa istilahnya. Ketika kami bertanya, apa bisa sampai, awalnya coba-coba. Karena begitu mudah dengan smartphone ada di tangan, ada pulsa di dalamnya, sudah diakses. Permintaannya cukup gampang, fotokopi, foto KTP, akses, atau foto diri sementara memegang KTP, begitu. Kirim, tidak perlu ada verifikasi lanjutan, duit langsung ditransfer. Dilalahnya, duit yang ditransfer, pinjam 1 juta, ditransfer cuma 600, 700. Otomatis dalam waktu 1 minggu harus dia kembalikan, dan dia bingung. Awalnya coba-coba dapat 700 mungkin untuk teman-temannya, ya untuk hura-hura, nonton, makan, dan jalan bareng dan teman dan sebagainya. Tapi kemudian tiba waktunya dia tidak bisa membayar. Dia coba lagi kepada fintech yang satunya lagi untuk menutupi yang tadi. Tapi pinjamannya mulai agak membesar, dari yang mungkin 1 juta jadi 1,5 juta, sehingga dapat 1,5 juta, dikasihnya cuma 1,200,000, 300-nya sebagai bunganya, kemudian setelah membayar yang sebelumnya, sisanya dia pakai lagi. Lubang semakin banyak dia gali gitu loh. Hanya untuk kemudian datang menutupi lagi, menggali, tapi tidak tuntas. Sehingga totalnya itu 60 juta, 60 aplikasi fintech ilegal dengan nilai pinjaman hampir 200. Dia bingung sekarang mau membayarnya seperti apa. Karena kenapa dia bingung? Karena akhirnya orang tuanya pun ikut-ikutan, jadinya terpaksa harus bertanggung jawab. Keluarga harus turun tangan lah gitu kan, karena anaknya ini ditagihkan. Bahkan tiba-tiba gurunya, tiba-tiba dosennya, tiba-tiba keluarganya, kakaknya, sanak familinya di SMS, di WA. Di WA diberitahukan bahwa saudari A ini masih punya hutang, tolong disampaikan. Syukur kalau kata-katanya masih sopan. Ada yang kemudian tolong sampaikan si A, yang sudah sebut sampai ada gitu, mengancam, kalau tidak saya tembak, kalau tidak. Nah, inilah yang kemudian kalau kita nonton beberapa tahun terakhir ini, sejak 2016 fintech ini sudah mulai. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai gantung diri. Itu kalau kita dengar nonton beritanya sopir taksi ya, sampai gantung diri karena tadi itu tidak mampu mengembalikan karena apalagi ditekan dengan cara-cara menagih yang tidak baik gitu loh. Ya, ancaman, makian, bahkan orang terdekat dia itu semua sudah tahu bahwa dia tidak bisa lagi membayar hutangnya, dan bahkan dijelek-jelekan namanya. Kan sudah malu kan di teman-teman, kemudian kerabat, itu di WA, di SMS, dan dipermalukan. Ini foto dirinya kan, bisa saja yang bersangkutan bilang, oh itu bukan saya, nomor saya dihack dan sebagainya. Tetapi ketika dikirimkan foto sementara pegang KTP, ini tidak bisa mengelak lagi. Karena itu kan fintech yang ilegal tadi saya bilang, mereka menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tadi. Karena dia pikir tidak ada yang dia takutkan, dia nggak daftar ke OJK tidak bisa menyentuhnya. Ya karena bukan tidak bisa menyentuh, artinya hukum juga akan sulit menyentuhnya, karena dia tidak tahu di mana alamatnya, siapa yang mengurus itu. Nah kalau yang fintech legal,
Ketika Jelas. dia sudah terdaftar di OJK, jelas kami akan survei di mana sih gedungnya, mana sih kantornya, siapa pengurusnya, direksinya mana, direkturnya mana, kemudian ahli IT-nya mana, mana kesiapan IT-nya yang betul-betul sudah punya uji daya tahannya, tidak bisa dihacker, tidak bisa ditembus oleh para hacker, tidak bisa kena virus dan sebagainya. Ini untuk menjamin kepentingan juga pada konsumen masyarakat yang nanti akan menggunakan platform itu. Kami kalau yang legal kami survei itu, bahkan kemudian setelah memenuhi syaratnya semuanya, lalu kami terbitkan surat tanda terdaftar atau surat berizinnya. Kami sudah tahu siapa punya. Jadi suatu waktu kalau punya masalah kami akan undang, kami akan minta pertanggungjawaban, kami tahu di Jadi mana mengirim surat. mudah untuk Betul. iya. Nah kalau dia yang ilegal, yang otomatis kita bingung. Namanya betul. Nah ini juga lebih gila lagi. Ini ada yang ilegal tapi kemudian seakan-akan legal. Kenapa demikian? Karena misalnya dia mencatut nama OJK. Kita buat persyaratan aturan bahwa setiap yang legal harus mencantumkan logo OJK dengan ditulis diatur dan diawasi OJK. Dia catut lagi OJK. Iya, biasanya kan ada begitu. Muncul ini terdaftar di OJK. Betul, dia sebut kami sudah terdaftar di OJK. Ditulis di websitenya. Iya. Di aplikasinya dia tulis. Padahal itu dia masih ilegal. Nah makanya kami minta masyarakat, kami edukasi masyarakat agar jangan cepat terpedaya. Kemudian harus benar-benar pertimbangkan dengan baik. Dan kalau perlu hubungi OJK setempat. Ada saya bilang tadi, kontak center 157 dan sebagainya. Jadi sebelum melakukan transaksi peminjaman itu, sebelum meminjam harus hubungi dulu 157. Betul. Ini jadi memang agak masyarakat butuh kehati-hatian ya, karena sebelum mengakses kita kan perlu tahu ini legal atau tidak. Sama juga dengan istilahnya kita gunakan juga apapun itu, karena kan bisa ada akibat hukum kepada kita. Sebab kalau sudah terjadi hal-hal misalnya merugikan kita, seperti tadi Bu Femi tanyakan, bagaimana sudah terlanjur? Nah karena sudah terlanjur ini, karena dia mengikuti tadi permintaan dari fintech tadi, pembuatnya, penyelenggaranya, walaupun dia ilegal, tapi kemudian ada akibat hukum karena dia bersepakat gitu kan, secara kontinu, ya otomatis kewajibannya menjadi hutangnya dia, walaupun kemudian bunganya tinggi, walaupun bunga ini dan denda sebagainya yang berlipat-lipat ini kemudian bisa dinegosiasikan dengan ketika nanti sudah ketemu. Tapi kalau tidak, yang terjadi kan adalah kerugian secara psikis, ada tekanan batin, disebarluaskan. Yang paling gila lagi ada foto dari ABG yang kemudian dimintain foto tidak senonoh gitu hanya untuk ditagihkan, ayo bayar, kalau tidak jadi bayar sampai kamu, begitu. betul, kalau kamu, oh Pak saya nggak punya duit, gitu coba foto ini kirim, biar kamu kami anggap lunas. Ternyata setelah dikirim itu masih juga ditagih gitu, ditagih. Kalau tidak dibayar saya sebarin foto yang kau kirim dan sebagainya. Dan bagaimana kalau yang bersangkutan misalnya ganti nomor? Ini kan masalahnya dia bisa saja ganti nomor. Nah permasalahan pada saat dia menginstal aplikasi itu, kontaknya yang ada di nomor yang sebelumnya itu kan sudah terrecord semua Bu. Nah dia boleh ganti nomor, tapi kemudian kan orang-orang di sekelilingnya di mana kontaknya tadi termasuk di dalam kontaknya yang lama ini tahu dia gitu, menginfokan kepada yang bersangkutan. Kamu katanya punya hutang, ini saya dapat SMS tuh, sudah ganti nomor saya, walaupun ganti nomor tapi tetap itu jalan terus. Teknologi juga ini tidak akan menghalangi kita ganti nomor, pasti akan ketahuan. Suatu waktu kita ganti nomor, emailnya mungkin diminta, kita buat medsos kita, taruh gambar foto kita, dia akan mencari big data itu, karena ini teknologi Bu. Ini saya bilang tadi, kita bisa menghalau teknologi, membentuk, tapi kita kemudian menyesuaikan dengan teknologi itu gitu. Harus kita beradaptasi, kalau tidak kita ketinggalan, bahkan digilas oleh teknologi itu. Jadi sehingga kalau kita ganti nomor, dengan cepat pun teknologi itu bisa kemudian mencari dia. Kan kita tidak ganti nomor, tidak mungkin kita tidak punya medsos. Suatu waktu kita juga tidak mungkin ingin ber-SMS dengan teman kita gitu. Jadi sampai akun medsos pun diminta itu? Betul, sampai kalau yang ilegal itu dia minta semuanya. Jadi satu pintu kemudian memberikan akses kepada dia semua yang ada di jet-jetnya di dalam smartphone-nya. Ini yang kemudian masyarakat perlu tahu. Jadi dari mana mereka bisa tahu nomor handphone tetangga kita, ibu orang tua kita, kakak adik kita, sahabat kita, guru, bahkan dosen kita itu? Dari mana dia tahu? Dari aplikasi yang kita masukkan di dalam gadget kita pada saat kita menginstal pertama kali. Karena di sana kita ada notifikasi yang kita membolehkan akses kita. Nah ini kan teknologi ini sudah canggih ya Bu. Jadi ketika dia meminta, pernah nggak Ibu menginstal aplikasi semuanya kita masuk, apakah itu di iOS maupun di App Store gitu kan? Selalu ketika menggunakan aplikasi itu, dia akan meminta
akses, permisi Akses, gitu loh. iya. Permisi saya bisa akses nggak foto. Kalau kita tidak nyaman, tidak usah ya nggak apa-apa. Aplikasi tetap terinstall, tapi kemudian aplikasi ini tidak bisa mengakses foto tadi karena kita tidak memberikan Izin. aksesnya tadi, izin tadi. Nah, bagi yang ilegal ini dia kasih tuh, kemudian dia ya karena kita kalau tidak kita Karena tolak, kalau tidak dikasih dia tidak akan mendapatkan mendapatkan. Oh, gitu. kan sementara kita sudah didesak kebutuhan. Nah, ini yang kita bilang masyarakat, karena kemudahan-kemudahan inilah, di balik kemudahan itu banyak kemudaratan sebenarnya kan. Iya. Tapi masyarakat didesak kebutuhan yang memang sebagai penyebab juga ini semakin marak itu kan ada beberapa hal yang kami identifikasinya. Selain perkembangan TI yang memang makin Sangat maju, pesat. juga ada kondisi ekonomi dari masyarakat setempat. Ada misalnya nasabah yang tidak ada uang tapi ingin punya handphone. Akhirnya kan mau nggak mau kemana larinya? Iya. Minta sama orang tua kebetulan juga tidak mampu membeli, dia lari kepada Pinjaman. fasilitas-fasilitas. Tapi kalau lari ke legal, minta persyaratan macam-macam, mau disurvei. Akhirnya dia lari kepada yang ilegal. Iya, Dalam karena 1 lebih jam, mudah. Betul. 1 jam cukup foto, KTP, duitnya langsung ditransfer. Dia tidak memikirkan aksesnya ke depan seperti apa, efeknya itu seperti apa gitu. Berarti salah satu yang membedakan ini legal atau ilegal itu di permintaan akses kontak Betul, itu. salah satu Iya. itu. Jadi kalau misalnya ada permintaan akses kontak kemudian tidak diizinkan dan itu tidak bisa melakukan pinjaman, berarti itu ilegal. Ilegal, karena jelas kan kalau dalam fintech yang legal tuh tidak boleh, aturannya jelas. Iya. Bahkan sudah dibuat juga panduan rambu oleh asosiasi namanya AFP, Asosiasi Fintech ya Indonesia. Nah, ini mereka sudah buat kesepakatan antara perusahaan yang penyelenggara ini, yang pembuat platform, agar tidak tadi aplikasinya tidak akan meminta itu. Iya. Jadi kalau kita menginstal aplikasi yang legal, yang akan dia mintakan itu cukup lokasi, karena lokasi akan menunjukkan di mana keberadaan kita sebagai bagian dari dia untuk mengetahui gitu, benar nggak sih di Gorontalo nih peminjam ini, lokasinya di Limboto atau di Andalas, sehingga tepat lokasinya. Kemudian foto untuk tadi itu cuma sekedar mengakses kamera, bukan foto. Kamera ketika kita memegang identitas, kemudian dia foto. Itu saja yang dia berikan akses. Selebihnya kemudian tidak ada yang diminta. Iya, mungkin orang tergiur juga dengan pinjaman yang ilegal ini karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Betul. Kemudian mungkin mereka berpikir bahwa setelah saya meminjam ini saya akan tidak akan ditemukan lagi misalnya ganti nomor dan sebagainya. Betul. Tetapi kan itu ada dengan beberapa hal yang kami identifikasi berdasarkan pengaduan kepada kami, Bu Feni. Misalnya tadi kan terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat. Kemudian ada yang nasabah atau masyarakat tidak ada uang. Ada yang memang tidak dipikir matang, tadi seperti tadi juga tidak berpikir panjang, pokoknya saya butuh uang. Kemudian ada yang punya niat memang ngemplang, istilahnya saya mau niatnya memang mau ngaminnya terus nggak mau bayar gitu istilahnya. Bilangnya saya memang niat tidak mau bayar dan sebagainya. Ini macam-macam ini yang kemudian membuat fintech ini masih tetap menjamur. Ada lagi yang memang penghasilan nasabah tidak cukup dan kemudian dia siap gali lubang tutup lubang. Makanya kami kadang mengedukasi masyarakat ketika Anda mau menggunakan fintech, baik dia yang legal maupun yang ilegal, ada dua hal. Pertama itu terkait dengan hal kebutuhan. Kita butuh nggak sih? Jangan sampai ini hanya ada hubungannya juga dengan perencanaan keuangan. Hanya sebagai keinginan saja, hanya lapar mata saja, bukan kebutuhan. Kalau sudah kita pikirkan kebutuhan, hal kedua yang perlu kita pertimbangkan, kita mampu nggak sih? Kemampuan. Jadi sesuaikan ini. Kalau kita butuh handphone, tapi kemampuan kita dengan gaji kita hanya misalnya sampai 5 juta, kita tetap bisa memenuhi kebutuhan. Artinya kita bisa gunakan handphone yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita. Baru kemudian kita bisa mengakses pinjaman, baik yang dia legal maupun ilegal, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan gitu ya, tidak bisa membayar, kemudian ditagih dengan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya, baik yang di legal maupun yang di ilegal. Ini menyikapi masyarakat itu. OJK punya data nggak, misalnya di COVID ini, selama 1 tahun ini ada peningkatan terhadap pinjaman online? Ya, ini kalau berdasarkan data kami yang ada di sini, ini kan fintech ilegal, berdasarkan data kami sampai dengan Maret 2021 ini, ini kan 2019 ada 404 yang sudah kami rilis, kami temukan gitu. Nah, di 2020 meningkat tajam sampai dengan 1493
Kemudian perlahan-lahan sampai dengan akhir 2020 dia menurun memang. Karena mungkin pandemi tadi juga mereka juga mengakses apakah mereka sudah mengetahui dan sebagainya gitu. Hanya 1026 saja berdasarkan data kami, dia menurun sampai kemudian di bulan Maret ini untuk tahun 2021 ini baru kami temukan itu 184. Berarti sudah mungkin masyarakat sudah mulai teredukasi. Kami berharap demikian, masyarakat sudah mulai memiliki kebijakan lah, istilahnya wise memilih, masyarakat sudah teredukasi dengan baik karena berdasarkan survei kami di Gorontalo ini tingkat literasi pemahaman masyarakat itu hanya 31%. Secara nasional itu kan 38% dari tingkat literasinya, artinya well literate, jadi betul-betul teredukasi terkait dengan produk industri keuangan itu hanya 30 orang dari 100 orang Gorontalo. Jadi kalau kita tanyakan kepada 100 orang mungkin hanya 30 yang tahu betul, sisanya mungkin tidak paham. Tapi dari sisi literasinya, ini yang inklusinya, ini yang perlu kita juga waspadai. Kenapa demikian? Di sisi inklusi itu kan sisi penggunaan produk. Artinya dari 100 orang Gorontalo itu 60-70 orang sudah menggunakan produk. Sehingga ada gap di sana, yang paham hanya 30 tapi yang menggunakan 70. Sampai 70. Ada gap di sana 30 sampai 40 orang yang kemungkinan akan bermasalah di kemudian hari. Karena dia belum dapat terfahami dengan baik. Tidak tercerdaskan gitu karena tidak mungkin mengetahui atau belum menemukan informasinya. Nah, memang jadi tugas kami bersama stakeholder juga termasuk di kegiatan seperti ini di tempat Bu Femi ini. Podcast ini bagian dari kami mengedukasi masyarakat Gorontalo. Hati-hati, cerdas kita menyikapi semua tawaran-tawaran. Jangankan fintech, investasi bodong pun begitu. Arisan online pun begitu. Get itu pun begitu. Jadi banyak hal yang perlu kita waspadai gitu. Jadi arisan online ada juga? Ada juga. Arisan online ini kan potensi juga. Sehingga kami punya simbol ini 2L. Kalau untuk investasi bodong ada 2L. Legalitasnya tadi, badan hukum perusahaannya dan kegiatan usahanya, sama logis tidak masuk nggak di logika cara dia menawarkan tadi.